Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh CMRI, kedelapan WIM, ke-9 AISA, ke-10 Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.325 menguat 3,26%. Kalau di transaksi asing net buy, nilainya juga cukup signifikan ya, 28 miliar. Kalau dia bakar semuanya INDF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF bagus. Kemungkinan besar ini sudah terjadi swing low dan ya pelan-pelan dia naik. Memang nggak tembus 6.400 ya. Tapi sudah di area resisten dan sudah di area psikologisnya semestinya bisa bertahan untuk INDF. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, membentuk candle morning star, bentuk higher low, volume juga lumayan meningkat. 3 hari perdagangan aja udah bagus ya, dan candlenya yang bagus. Jadi peluang besar sih lanjut untuk INDF minggu depan ya. Dan seperti analisa saya sebelumnya ya, kalaupun turun sampai 5.600 tuh kesempatan beli, malah dapat harga lebih murah. Sabar-sabar aja. Potensi besar kalau dilihat dari time frame bulanannya hijau April ya, peluang besar hijau. Apalagi sisa minggu perdagangan akhir Maret ya, kalau dia bisa tutup di atas 6.400 berarti kan candle bulanannya bagus. Candle seperti ini aja udah bagus ya. Apalagi sampai hijau seminggu ini. Minggu depan harusnya lanjut, targetnya 6.800 sampai 7.000, itulah level psikologisnya ya untuk INDF di bulan April. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup di harga 9.975 menguat 2,83%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bagus, mantul dari 9.400, dan kalaupun koreksi malah kesempatan beli. Kalaupun turun lagi ke 9.400 juga nggak masalah, kumpul-kumpul aja. Untuk ICBP ini sangat masih oke. Masih di bawah harga rata-rata diperdagangkan di market selama 5 tahun ke belakang. Berarti kan masih murah, apalagi konsisten bagi dividen. Tinggal nunggu waktu aja untuk uptrendnya. Peluang besar uptrend untuk ICBP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk ICBP juga bagus. Memang volume kurang ya. Ya kalaupun koreksi itu nggak masalah lah ya. Kalau ke 8.600 kecil kemungkinan udah nih. Mestinya di April itu masih ditarik naik. Targetnya 10.600 itu, dan kalau tembus peluangnya sih pola important triangle shoulder di time frame weekly. Targetnya ya 12.000 high-nya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup menguat 1,6% ke harga 4.270. Kalau dia transaksi asing juga net buy. Kalau dibakar semuanya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, UNPR memang hari Jumat tutupannya kurang bagus. Dia open gap up tapi langsung nutup ke bawah. Ada gap dikit. Dengan kondisi seperti ini supportnya 4.000 itu semestinya harusnya dijaga juga. Cuman nggak ideal ya kalau beri harga sekarang. Ya siapa tahu dikasih koreksi dulu Senin, itu area spek buy-nya ya bagusnya tuh di bawah 4.200. Di atas itu agak rawan. Tapi tergantung masing-masing. Kalau level psikologisnya ya 4.400, 4.500 kembali ke atas itu bagus tuh. Tapi sepertinya ada sinyal bagus lah. Tinggal tunggu tembus 4.500 tuh bisa digas lagi tuh untuk UNPR ya. Semoga minggu depan tembus 4.400, sinyal bagus tuh untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1.165 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing terus net buy, bahkan dari bulan Februari asing terus net buy, walaupun juga ada jual-jual tipis. Kalau di bekas semuanya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal HMSP ini cukup bagus, cuman harga belinya nanggung ya. Yang menariknya itu kalau HMSP itu turun dulu ke 1.000 nih. Dan kondisi seperti ini kelihatannya volume mulai meningkat di area atas nih. Nih ya, kelihatannya signifikan jauh dari volume sebelum-sebelumnya. Jadi kalau secara analisa teknikal ini sebenarnya sih peluang besar tembus April ya, 1.200-nya tuh tembus. Cuman harga belinya agak tanggung harga sekarang. Kalau mau beli di area 1.100, 1.120 itu skenario jebol tambah average down di 1.000, maksimal swing low-nya
di area ini dan ya naik. Tapi kondisi seperti ini sepertinya nggak dikasih di bawah 1100 oleh HMSP ya. Jadi banyak mungkin yang nawar di bawah, pasti banyak. Cuman ya itu nggak dikasih kayaknya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus nih, volume meningkat signifikan. Konsolnya juga bagus. Harusnya sih ini baru awal tarikan ya. Kenapa? Karena ini baru naik ya, baru satu tarikan dia membentuk swing low-nya, tarikan kedua kemana? Kalau melihat historinya ini tarikan kedua bisa ya minimal 1400, 10% lagi HMSP. Jadi masih oke lah, harusnya masih oke. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, ya itu targetnya 1400, 1500 itu untuk HMSP. Menarik diperhatikan untuk HMSP. Peluang besar sih tembus 1200 dengan skenario kalau mau trading cepet tutup di bawah 1100 tuh stop loss dulu atau average down ya, seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 24.625 menguat 0,71%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal GGRM bagus nih. Kalau Senin hijau ya, ini sudah ada candle pembalikan arah, dia mencoba mempertahankan 24.000-nya walaupun agak turun ya. Ini sarik bawah aja dikit ya, sekitaran 25.000 sampai 24.500 atau 24.000 tuh lah. Memang area itu dengan kondisi seperti ini ada peluang ke 26.000 sampai 26.500. Ini bisa jadi pola pattern flag. Ini sudah saya gambar ya, pola pattern flag, dan perkiraan saya waktu itu untuk koreksi ternyata koreksinya cuma sampai di 24.000 dan naik. Tutup aja ya. Ini berarti nggak nyampe. Ini juga perkiraan kan koreksi ke bawah ternyata langsung naik, ditarik ya. Seperti itu. Market kadang nggak mau ngasih juga. Udah tahu rencana mereka mau diangkat ke atas ya, mereka nggak mau juga nurunin terlalu dalam. Ya pasti ada yang nangkap juga di bawah kan. Seperti itu. Untuk GGRM kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 5 minggu koreksi, baru satu candle hijau. Hijaunya pun tipis. Mestinya nih terakhir minggu depan harusnya hijau, tembus 26.000-nya. Stop loss di bawah 24.000. Risknya kecil aja nih kalau berminat. Minggu ini harusnya hijau ya, targetnya 26.000, semoga tercapai. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.600 menguat 1,96%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Mayor ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal Mayor juga kondisi seperti ini harus hijau. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biar kita tahu kira-kira kemana arahnya. Ekor cukup panjang, cukup bagus karena dia rejection lagi 2.500-nya. Kalau dilihat candle weekly-nya ya koreksinya volume kecil. Kalau dilihat dari time frame daily mestinya hijau ya, harus hijau, nggak boleh lagi turun di bawah 2.500 untuk Mayor. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.480 menguat 0,22%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cimori di distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Start teknikal Cimori lagi konsol dengan kondisi seperti ini. Kalau nantinya saham-saham konsumer ditarik naik juga Cimori. Sepertinya Cimori mempertahankan supportnya 4.400, cukup bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji udah 3 minggu. Minggu ini harus hijau. Kuncinya minggu ini konfirmasinya hijau naik atau jebol support. Itu aja ya untuk Cimori. Jadi kalau mau nekat beli Cimori ya risknya kecil aja, paling maksimal 3%. Tutup di bawah 4.400 menurut saya pertimbangkan stop loss. Tapi kalau dilihat dari EMA 60-nya yang sudah muncul, mestinya nih kelihatannya si Cimori ini ada peluang masih technical rebound. Masih ada bisa hijau rebound minggu ini. Seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 775, terkoreksi 1,27%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja semarinya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Chart teknikal untuk WIM lagi nanggung di atas ya, harganya di area pucuk. Support minornya 750, support kuatnya 700. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja? Kalau saya lihat untuk WIM ini masih berpeluang naik. Kalau ditarik tren dari atas dari semenjak Februari 2023 dia sudah mematahkan tren downtrend. Tinggal nunggu tembus 800 tuh digas lagi. Targetnya 900. Apalagi sepertinya ISG yang akan hijau di bulan April ya, indikasinya, tapi belum pasti. Kalau melihat seasonality atau history tahun-tahun sebelumnya, ya ISG WIM bisa tembus. Tapi ya itu
support kuat WIM ada di 700. Kalau nekat ya konfirmasi downtrendnya itu 700 jebol out. Kalau sampai minggu ini jebol 700 tuh harusnya jelek. Itu aja kuncinya. Kemungkinan kalau dia bisa lanjut menguat lagi, bisa kembali rebound ke atas lagi untuk WIM ya. Pokoknya kuncinya WIM minggu ini tuh harusnya nggak turun. Dan mestinya nggak lebih dari 750 koreksinya minggu ini. Kalau memang mau menembus 800. Bahkan mungkin bisa tembus kalau memang benar minggu ini ditariknya. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya namanya market tergantung juga ya. Yang penting kita punya trading plan. Kalau nggak sesuai plan ya. Kalau nggak mau cut loss ya silahkan juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ekornya cukup panjang dari atas, berarti seller kan masih ada ya. Mungkin hari Jumat profit taking ya, 2 hari mungkin profit taking aja, tapi profit takingnya tipis saja nih, nggak masalah lah, harusnya ditarik masih ke atas untuk WIM. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 146, menguat 0,68%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebaiknya AISA ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. AISA tutupannya bagus di harga tertingginya, opennya di harga tertingginya. Jadi ada peluang sih lanjut karena udah mulai konsolidasi itu mulai oke. Tapi support kuatnya agak jauh di 140. Dengan kondisi seperti ini apakah akan terjadi pola head and shoulder-nya? Gagal. Kemungkinan tembus 150 minggu ini tuh sinyal bagus. Pokoknya konfirmasinya 150. Kalau nekat beli harga sekarang takut ketinggalan kereta karena beli di atas takutnya false break, ya siap stop loss di bawah 140 bisa sekitar 6% atau nawar. Siapa tahu dikasih koreksi ya untuk AISA. Pokoknya area beli AISA tuh 145.6 ke bawah ini sampai 140 tuh area beli. Momentum menjaga. Nanti kalau momentumnya saham-saham big cap-nya consumer naik, biasanya yang volatilitas tinggi, saham-saham kecilnya juga akan naik. Itu ya. Salah satunya AISA. Jadi seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya Hoki didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Hoki candle weekly-nya doji, volume biasa aja karena hari terakhir. Kondisi seperti ini sih harusnya nggak boleh turun dari 90. Itu aja kunci Hoki ya. Kalau dia turun sampai tutup di bawah 90, arahnya 80. Kunci Hoki, apalagi di candle daily itu sudah 3 kali doji di range pendek. Ini minggu ini konfirmasinya juga harus tembus 92 kek tutupannya, pokoknya di atas 91 lah tutupannya udah bagus. Nggak boleh turun dari 90 untuk Hoki. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cleo yang ditutup menguat 0,85% ke harga 474. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cleo tutupannya bagus di harga tertingginya juga. Dan 464.55-nya dijaga. Dengan kondisi seperti ini oke nih. Ada sinyal bisa ditarik naik. Ini kan di time frame weekly. Bagus nih tutupannya. MACD-nya juga mulai menyempit arah ke atas. Kalau dilihat dari time frame daily juga udah bagus. Dia terus membentuk higher low. Harusnya sih hijau. Minggu ini nih bisa tembus 500 menurut saya loh, pandangan seperti ini. Dan jelek-jeleknya ya, kalaupun nggak bisa tembus itu kecil kemungkinan sampai turun dari 460-nya, dari EMA 20-nya ini 466 aja kecil kemungkinan. Harusnya ditarik naik Cleo minggu ini. Kita lihat aja nanti ya. Jadi seperti itu. Tapi ini semua analisa disclaimer on. Silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa tombol subscribe dipencet, di like, dan di komen. Kalau Bapak Ibu yang tertarik untuk join bersama Borneo Trader, untuk dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, bisa klik link yang ada di deskripsi, join bersama Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.